Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Ibu yakin kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Karena itu anak-anak semua mari ambil sikap yang benar. Kita siap hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Anak-anak semua mari kita lakukan pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita lakukan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Karena itu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ibu akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam, dan anak-anak semua akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita lakukan Kidung Jemaat nomor 50, Sabdamu Abadi. Hidup sukacita.
Selamat pagi buat anak-anak yang terkasih yang berada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum Pak Guru Omes membaca serta memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus telah memberkati kami dari tidur malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di hari-Mu yang kudus, Engkau telah membangunkan kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati adik kami, berkati anak-anak kami Tuhan Yesus, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Walaupun masih lewat streaming, kami ingin percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Berkati juga Pak Guru Omes yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita bertemu lagi di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati di tahun 2021 dan kita bisa masuk di tahun 2022. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa ada dan bisa hadir beribadah bersama-sama walaupun masih lewat streaming. Tetapi kita tetap bersyukur. Nah, cerita kita pada pagi hari ini, Pak Guru Omes akan menampilkan sebuah video tentang mujizat Tuhan Yesus yang adakan di suatu kota. Kalian saksikan videonya ya. Check it out. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, anak-anak yang di rumah, tadi kan kalian sudah melihat video di mana mula-mula tanda mujizat yang Tuhan Yesus bikin atau yang Tuhan Yesus buat pada waktu itu. Di sana di Kana ada pesta pernikahan yang diadakan oleh tuan rumah. Tetapi di sana ada terjadi kekhawatiran. Mereka gelisah karena ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu terjadi, ada kekurangan atau kehabisan anggur pada saat pesta sedang berlangsung. Tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Melalui ibunya hampiri Tuhan Yesus dan menceritakan apa yang menjadi kendala pada waktu terjadi di pesta pernikahan di Kana. Nah, Tuhan Yesus selalu hadir untuk membawa sukacita dalam kehidupan. Contohnya kayak di perkawinan Kana tadi, Tuhan Yesus membuat suatu mujizat yang pertama, yaitu merubah air menjadi anggur dengan mengisi 6 tempayan pada waktu itu. Dan air yang menjadi anggur itu adalah anggur yang sangat terbaik yang disediakan pada waktu itu. Tuhan Yesus melengkapi sukacita pada waktu itu. Di tengah-tengah terjadi adanya kekhawatiran, tapi Tuhan Yesus hadir dan dia membuat sukacita itu sangat luar biasa sehingga pesta itu berjalan dengan baik dan lancar. Itulah tanda atau mujizat Tuhan Yesus yang adakan pada waktu itu yang pertama kali. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus adakan atau yang Yesus perbuat nanti ke depannya. Nah, dari cerita kita terdapat di, adik-adik silakan buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, buat adik-adik yang berada di rumah, silakan buka kitabnya, Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di situ dikatakan, kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, yang dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat nas firman Tuhan dari Mazmur pasal 52 ayat yang ke-23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita lakukan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan berdoa syafaat dan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya duduk manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus dalam menjalani aktivitas mereka setiap hari. Adik-adik kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan dari orang-orang yang terkasih. Tuhan Yesus berkati agar bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas hanya sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam pembelajaran mereka Tuhan Yesus berkati, baik yang belajar dari rumah maupun di sekolah. Tuhan Yesus berikan kepintaran hikmat agar bisa belajar dengan baik dan bisa mencapai cita-cita mereka sesuai harapan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus berkati. Berkati mama dan papa, kakak, serta nenek yang menjaga adik-adik kami. Berikan mereka hikmat agar bisa mendidik adik-adik kami hanya sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Ibu Pendeta, Bapak Majelis, guru-guru sekolah minggu. Berkati dimanapun mereka berada. Berkati juga setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, tadi adik-adik kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus berkati persembahan syukur yang sudah adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus pada hari ini agar bisa digunakan dengan baik. Yang masih ada sama mama dan papa dan keluarga kami masing-masing, Tuhan Yesus berkati agar kami bisa gunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati agar selalu aman dan tentram supaya tidak ada keributan secara khusus kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Berkati kami Tuhan Yesus dalam menjalani pencobaan melawan virus corona. Tuhan Yesus berkati agar virus ini bisa hilang dan kami bisa kembali beraktivitas dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Karena itu mari kita lakukan pujian terima kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Lipat tangannya, kita berdoa. Adik-adik tetaplah hidup setia dalam setiap permohonan kita kepada Tuhan. Percaya Dialah penguasa hidup kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya yang kudus. Amin. Nah, sekian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap dalam hidup prokes, protokol kesehatan, dan adik-adik dimanapun berada tetap menjaga kesehatan masing-masing. Tunggu info selanjutnya. Siapa tahu bulan depan kita bisa ibadah bertatap muka. Doanya seberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.